Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah, kita hidup di dunia ini tidak hanya diciptakan begitu saja. Kita diciptakan bukan berarti kita akan hidup selamanya. Tidak ada hari akhir, tidak ada hari kebangkitan dan hari perhitungan. Kita diciptakan bukan berarti tanpa perintah dan tanpa larangan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? La yu'maru wa la yunha, kata Imam Syafi'i, tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Sungguh ma'asyiral muslimin, kita diciptakan bukan tujuan yang sia-sia. Kita diciptakan untuk tujuan yang sangat mulia, yakni untuk beribadah kepada Sang Khalik yang menciptakan kita. Tujuan yang mulia ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan hidup yang mesti kita realisasikan. Kebanyakan orang lalai akan hal ini. Betapa banyak yang mungkin meyakini adanya hari akhir, namun lihatlah realita yang mereka tunjukkan. Realitanya mereka merasa hidup selamanya dan merasa tidak ada hari akhir. Lihat saja, mereka banting tulang untuk mendapatkan sesuap nasi. Waktu demi waktu dia habiskan untuk meraih harta kekayaan yang melimpah. Sampai-sampai kewajiban solat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terabaikan hanya gara-gara ingin meraih sesuap nasi dan mengisi perut semata. Kenapa yang ini bisa beriman kepada Allah, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang itu enggan? Ini semua karena lemahnya iman. Ini semua karena tidak mengenal murahnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena tidak mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Inilah keadaan orang-orang yang terkagum-kagum pada dunia yang pasti fana, yang pasti ada ujung akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra
thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Islam, ma'asyiral muslimin, tidak hanya butuh pengakuan dalam KTP saja. Islam tidak hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, sebagai pengatur alam semesta. Islam bukan hanya sekedar percaya, sebagaimana keyakinan tidak sedikit dari orang awam. Islam butuh bukti keimanan, yaitu dibuktikan dalam amalan ketaatan. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Iman bukanlah hanya dengan angan-angan tanpa ada amalan, namun iman adalah sesuatu yang menancap dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Sehingga ma'asyiral muslimin, tidak benar cuma dasar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan imannya benar. Tidak sekedar percaya namun tidak pernah satu salat pun dikerjakan, lantas bisa dikatakan ia muslim. Tidak sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas ia berbuat syirik, senang dengan yang berbau mistik, bergantung pada primbon akan nasib baik masa depannya, tidak bisa melepas dari jimat yang bisa melariskan dagangannya, lalu dikatakan ia beriman dengan iman yang sempurna. La. Iman, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah keyakinan dalam hati, perkataan dalam lisan, dan dibuktikan dalam amal perbuatan anggota badan, sehingga tidak tepatlah keyakinan sebagian orang yang penting percaya kepada Allah saja. Ini adalah pemahaman yang benar-benar keliru. Sungguh ma'asyiral muslimin, kita seringkali kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang Allah beri, rumah untuk berlindung, pakaian sebagai penutup aurat, jarang sekali kita mensyukurinya. Apalagi dengan nikmat nafas dan kesehatan yang Allah beri setiap saat. Seharusnya kenikmatan yang Allah beri ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya nikmat tersebut kita gunakan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa malah nikmat dunia tersebut seakan-akan membuat kita terbuai? Mengapa tidak membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang dikatakan mensyukur nikmat adalah jika nikmat tersebut digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan digunakan dalam maksiat, bukan digunakan untuk semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Katsir berkata, sebagai penduduk Hijaz berkata, Abu Hazim mengatakan, kullu ni'matin la taqrabu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah musibah. Mukhalad bin Al-Husain mengatakan, asyukru tarkul ma'asi. Syukur adalah dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, tidak dikatakan bersyukur jika nikmat yang ada malah digunakan untuk meninggalkan salat, enggan berpuasa dan melakukan berbagai maksiat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla
wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah tertentu dalam penciptaan manusia. Sebagian manusia bisa merealisasikan hikmah penciptaan tersebut, dan sebagian lagi tidak bisa merealisasikannya, baik karena kebodohannya atau karena kedurhakaannya. Hikmah yang pertama, ma'asyiral muslimin, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah agar manusia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hikmah penciptaan ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam firman-Nya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi, serta di antara keduanya agar hambanya mengetahui, memiliki ilmu bahwa Dia maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tujuan dari penciptaan manusia. Kemudian hikmah yang kedua adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana yang telah disebutkan di khutbah pertama tadi, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah liya'budun ay wahidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seseorang tidaklah dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut, yaitu dengan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara penciptaan manusia dan binatang. Karena hikmah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada manusia dan menurunkan kitab-kitabnya. Seandainya penciptaan manusia itu sama dengan binatang, tentu diutusnya rasul dan diturunkannya kitab adalah perbuatan yang sia-sia semata. Jika kita renungkan kembali, ma'asyiral muslimin, jika kita renungkan lebih dalam lagi, hikmah kedua ini merupakan konsekuensi dari hikmah yang pertama. Artinya ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan sifat tersebut, tentu hamba tersebut akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak beribadah kepada selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah